Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini adalah tutorial cara membuat piagam dengan Canva. Kenapa menggunakan Canva? Ya, Canva ini mudah digunakan atau diaplikasikan, terus gratis template yang banyak. Jadi mau membuat piagam, sertifikat, atau ID card, itu semua template sudah disediakan secara gratis. Terus kombinasi bentuk, background, dan warna itu banyak. Jadi kita bisa milih dengan lebih luasa karena tersedia banyak bentuk ataupun background yang disediakan. Terus bisa ekspor ke image ataupun PDF. Oke, sekarang ke langkah-langkahnya. Oke, sekarang kita masuk ke langkahnya. Pertama adalah login ke akun Canva dulu, terus kemudian cari template yang kita inginkan. Saya masuk ke Canva ya dengan cara membuka canva.com. Terus silakan login kalau belum login ya. Nah, sekarang saya sendiri sudah login, di sini sudah masuk ke akun saya. Terus sekarang selanjutnya adalah silakan cari template atau desain yang kita inginkan. Misalkan kita akan membuat piagam atau sertifikat, ID card, kartu nama, dan lain-lain. Silakan cari namanya atau cari template-nya sesuai dengan yang kita inginkan. Misalkan mau cari piagam seperti ini, maka kita cukup ketik piagam, nanti muncul berbagai desain piagam yang sudah ada di sini ya. Ini kita bisa menggunakan semuanya nih, ini kita bisa pakai. Ataupun mungkin bukan piagam, atau mungkin ini ID card, kartu nama. Nah, kartu nama nanti muncul di sini banyak kartu nama seperti ini ya. Terus kemudian misalkan sertifikat seperti ini, banyak juga disediakan. Nah, seperti ini kan, tinggal kita pakai, nanti kita sesuaikan kalimat maupun isinya. Kita mungkin seperti ini, kartu nama atau kartu undangan. Nah, seperti ini. Ini juga kita bisa sesuaikan sesuai dengan yang kita cocok. Silakan dipilih saja ya. Sekarang saya membuat piagam, maka saya ketik piagam penghargaan misalkan. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini ya. Ini di sini ada berbagai bentuk. Silakan pilih salah satu saja. Nanti saya akan masukkan data ini. Ada nama, alamat, atau sebagai. Ini ya. Jadi di sini ada 3 kolom atau 3 data nama, alamat, dan sebagai. Dan isinya adalah seperti ini. Jadi nanti saya membuat namanya, nanti muncul nama-nama ini, alamatnya juga menyesuaikan, terus sebagainya juga menyesuaikan. Nah, saya tentukan template-nya dulu ya. Misalkan saya ambil template-nya yang, ini bebas ya, mau yang mana saja. Dipilih yang bentuknya, background-nya, warnanya, silakan pilih yang sesuai keinginan. Misalkan saya ambil yang ini ya, misalkan yang ini. Misalkan saya ambil yang ini, silakan diklik saja, diklik. Nah, klik 1 kali. Nah, seperti ini ya. Terus kemudian silakan pilih template, terus klik sesuaikan template ini. Nah, di sini ada tombol sesuaikan template ini. Jadi misalkan saya pilih yang ini ya. Kalau misalkan mau cari yang lain, di sini di bawah ada pilihan lagi nih, baik bentuk, warna, teks, jenis teks ya, jenis fontnya, silakan nanti bisa dipilih lagi ya. Kalau misalkan sudah sesuai yang ini, ya silakan klik sesuaikan template ini. Nah, jadi nanti akan membuka jendela baru dan masuk ke bagian edit seperti ini. Nah, seperti itu ya. Terus kemudian setelah klik sesuaikan, silakan edit judul project biar mudah dicari. Jadi, misalkan kita akan membuat piagam penghargaan, maka kita namai biar nanti gampang dicari. Nah, cara menamainya di sini di bagian atas ada biru, putih, modern, sertifikat penghargaan. Ini kita ganti. Kita ganti misalkan piagam lomba. Nah, misalkan kayak gini, sehingga nanti ketika kita mencari file ini, kita tinggal mencari dengan nama piagam lomba saja. Jadi, untuk namanya itu silakan diedit, disesuaikan supaya gampang atau mudah dicari. Terus kemudian setelah diedit judulnya, silakan edit, hapus, tambah, ganti elemen yang ada. Di sini ada garis, ada background seperti ini ya. Ini kita bisa kita rubah, bisa kita ganti, bisa kita hapus, bebas ya. Misalkan warnanya kurang sesuai, saya pengen yang agak cerah lagi, misalkan ini diganti yang kuning lebih cerah. Nah, boleh saja di sini. Ini juga sama. Atau mungkin kombinasi warnanya mau diganti ada warna merahnya, bisa saja di sini nanti diganti ada warna merah sedikit. Nah, seperti ini. Misalkan yang ini diganti ada warna merah sedikit. Nah, seperti ini, bebas ya. Jadi nanti bisa disesuaikan. Ataupun nanti ada yang nggak cocok, misalkan ini logo ini saya nggak cocok, dihapus saja. Nah, tinggal di delete aja. Misalkan ini ada
ini dihapus saja, ini dihapus saja, ini dihapus saja, nggak apa-apa. Silakan bisa dihapus, bisa digeser, bisa ditambah. Kalau mau ditambah, silakan di bagian elemen cari apa yang mau kita cari, misalkan bulatan atau logo. Nah, seperti ini. Apa-apa, silakan nanti dicari. Tinggal nanti diklik saja, nanti muncul di sini ya. Kayak gitu. Jadi mau ditambah, diedit, mau disesuaikan, silakan bebas ya. Terus kemudian setelah diedit, terus silakan edit teks, judul, isi, dan keterangan. Jadi di sini untuk teksnya bisa diedit ya. Jadi ini sertifikat, mau diganti piagam seperti ini. Piagam. Nah, seperti ini penghargaan diberikan kepada ini nama, ini sebagai peserta. Nah, ini contohnya, misalkan ini teksnya silakan bisa disesuaikan sendiri. Terus oke. Bisa tambah gambar dari file atau web ya. Jadi ketika nanti di sini kok mau menambahkan logo perusahaan, logo sekolah atau logo instansi, bisa kita tambahkan dari website, misalkan logo KAI. Misalkan ini. Saya ambil contoh saja ya. Saya klik kanan, salin gambar ya, salin gambar. Ini seperti ini, salin gambar. Saya paste ke sini, Ctrl V, maka otomatis nanti muncul. Nah, kayak gini. Jadi nanti kita bisa ambil logo dari manapun ya, dari website pun bisa. Silakan mau logo apa, silakan cari di Google, terus klik kanan, salin gambar, nanti paste langsung di sini, bisa ya, paste langsung di sini, pas ya. Oke. Terus kemudian bisa menambahkan teks. Nah, di sini yang paling penting adalah kalau mau membuat piagam, nanti di bagian teks yang berubah-ubah itu di antara tanda kurung kurawal. Jadi misalkan di sini, nanti kan ini bagian nama itu kan akan ganti-ganti dengan data yang ini. Nah, maka saya buat seperti ini. Tanda kurung kurawal, terus dalamnya adalah nama, kayak gitu. Kalau namanya kira-kira agak panjang, ini dilebarin ya, disesuaikan. Nah, supaya nanti nggak turun ke bawah. Terus sebagai ini nanti seperti ini, pemateri, peserta, itu ada berubah-ubah. Ini juga maka kita ganti menjadi seperti ini, sebagai. Nah, kayak gini. Terus alamatnya di sini, bagian alamat itu berarti di bawahnya lagi, misalkan alamat. Nah, ada 3 variabel ya. Dan untuk fontnya silakan bisa diganti-ganti, mau diedit, disesuaikan. Untuk fontnya bebas ya, silakan disesuaikan saja. Terus kemudian siapkan data piagam dalam file Excel. Nah, seperti ini ya, file Excel biasa. Silakan dibuat seperti ini, tidak ada kolom yang di merge ya, atau digabung. Terus kemudian klik aplikasi, pilih buat banyak ya. Ketika di sini untuk format piagamnya sudah sesuai, tidak ada yang dirubah lagi, baik itu font, desain, atau background, ataupun border sudah sesuai, silakan masuk ke menu aplikasi. Ini di sini aplikasi sebelah kiri, terus buat banyak. Di sini ada buat banyak, atau bisa juga diklik buat banyak di sini. Kalau misalkan di aplikasi di bawahnya sudah muncul ya, silakan diklik saja langsung di sini. Atau misalkan kalau di sini buat banyaknya kok nggak ada, berarti di menu aplikasi ya, di menu aplikasi buat banyak seperti itu. Nah, nanti di sini ada tombol masukkan data secara manual dan unggah data. Kalau unggah data nanti file yang didukung adalah XLSX, CSV maupun TSV. Nah, saya pilih yang masukkan data secara manual aja, sehingga nanti lebih mudah copy paste dari file yang ini ya. Jadi pertama adalah tadi klik aplikasi, pilih buat banyak, klik masukkan data secara manual saja. Ya, setelah klik data secara manual seperti ini ya, masukkan data secara manual, diklik, nanti muncul seperti ini, ada nama, email. Nah, ini kan harusnya kan saya mau menginginkan nama, alamat sebagai, ada 3 kolom. Di sini yang tersedia cuma 2 saja, maka saya delete dulu, saya Ctrl A, saya del. Nah, di sini jadinya kosong, ini kosong. Terus klik tambahkan teks lagi, sehingga nanti muncul kolom ketiga ya. Jadi ada kolom ketiga. Nah, kalau misalkan mau dihapus ya, diklikkan saja hapus kolom, klik kanan, hapus kolom, kayak gitu. Kalau kurang kolom, tambahkan teks, kayak gitu. Terus kemudian untuk judul ini bisa ditulis secara manual ataupun copy paste dari data yang ini. Ini saya kopikan saja, saya bawa, klik kanan, copy,
terus saya masuk ke Canva lagi, di sini paste. Nah, nama, alamat sebagai peserta ini nggak perlu ketik manual, tinggal copy paste saja. Jadi nggak perlu upload ataupun nggak perlu export import, nggak perlu ya, langsung copy paste saja. Yang penting nanti urutan kolomnya sesuai dengan yang ada di sini, jangan di merge ya. Nah, seperti itu. Kalau sudah, klik tombol selesai. Nah, seperti itu. Terus kemudian di bagian nama sebagai alamat ini silakan dihubungkan dengan data yang ada di sini. Misalkan nama ini nanti dihubungkan dengan kolom nama tadi yang sudah kita paste ya, dengan cara klik kanan, terus hubungkan data. Ya, hubungkan data. Nah, di sini pilih yang nama, gitu. Terus sebagai, klik kanan juga, hubungkan data, atau bisa juga yang ini ya. Ketika diklik nanti muncul hubungan data yang ini, pilih yang sebagai. Nah, sebagai alamat juga sama, hubungkan data, pilih yang alamat, kayak gitu. Jadi pastikan ada tanda kurung awalnya supaya nanti sinkron dengan data yang ada di sini. Kalau sudah, nanti muncul seperti ini, ada nama sebagai dan alamat. Klik tombol lanjutkan lagi. Nah, nanti muncul data semua data ini di sini. Ada 32 ya. Di sini tadi ya, peserta 32 peserta. Nah, ini sudah ada 32. Kalau misalkan ada yang tidak ingin di-generate atau tidak dibuat ya tinggal di checklistnya dibuang aja gini ya. Oke. Ini sudah ada 32 desain. Artinya nanti untuk nama sebagai dan alamat akan muncul sesuai dengan data yang ada di sini, jumlahnya 32, sehingga nanti yang tadinya satu halaman menjadi 32 halaman. Oke, kalau sudah, klik buat 32 desain. Jadi copy paste sudah, klik lanjutkan, terus klik buat desain. Nah, ini adalah langkah terakhir, klik buat desain ya. Kita tunggu beberapa saat sampai nanti, sampai nanti terbuka satu jendela baru yang isinya adalah sama, formatnya sama, cuma untuk bagian variabelnya tadi itu sudah berubah. Ada peserta 1, ada peserta 2, ada peserta 3, dan seterusnya. Ini jumlahnya tadi ada 32. Nah, ini ya, halamannya 32. Kita bisa tampilkan, nah seperti ini. Nah, ini berubah-ubah ini ya. Jadi banyak bentuk, banyak data ya, dan bisa dicetak satu persatu atau di-download semuanya. Itu bisa. Kalau sudah diklik lanjutkan, kita bisa menyimpan file ini ya. Pastikan tadi untuk formatnya sudah sesuai. Nah, seperti ini ya. Untuk judulnya, untuk logonya sudah pas, sudah sesuai. Kalau misalkan kok ada yang nggak sesuai, mendingan dari awal lagi di sini. Dari awal lagi terus buat 32 desain lagi. Sehingga nanti nggak satu persatu ngeditnya ya. Oke, kalau sudah, ini sudah semuanya sudah jadi, tinggal di-download ya. Nah, caranya itu di bagian sini, di bagian klik bagikan. Di sebelah kanan atas ada tombol bagikan, terus nanti akan ada tombol unduh. Kita download semua file gambar ini atau piagam ini ke dalam bentuk bisa PDF, bisa PNG atau gambar atau image ya. Klik tombol unduh. Nah, di sini bisa PNG atau bisa juga PDF, bebas ya. Kalau PNG berarti satu file satu gambar. Kalau PDF bisa nanti satu file PDF bentuknya terus beberapa halaman, bebas ya. Kalau saya sih biasanya pilih yang PNG, nanti ada 32 file. Nanti bentuknya ada 32 file. Terus untuk ukuran ini bisa sesuaikan. Kalau misalkan supaya lebih jernih ketika nanti dicetak tidak pecah, ini untuk ukurannya bisa dinaikkan seperti ini. Nah, seperti ini. Atau satu saja cukup kalau misalkan cetaknya cuma di kertas A4 biasa ya. Kalau sudah, klik tombol unduh. Nah, kita tunggu sehingga proses pengunduhan selesai atau download selesai. Nih, di sini. Nah, nanti muncul otomatis download seperti ini ya. Kalau sudah start download, kita tunggu sampai downloadnya selesai. Nah, di sini sudah selesai. Kita coba open buat ya. Nah, seperti ini. Ini kita coba buka. Nah, berarti ini ya, peserta 1. Ini filenya file PNG nih. Peserta 2. Nah, ini bentuknya adalah gambar ya. Oke, ini berarti sudah sesuai, sudah dicetak ke dalam file gambar. Silakan untuk unduh bisa juga dalam bentuk PDF, bisa juga dalam bentuk PDF ya. Unduh
bentuk PDF pun bisa. Nah, PDF seperti ini bisa ya. Silakan bisa dicoba sendiri. Untuk file ini, file yang sudah bentuknya sendiri-sendiri itu ada di sini ya, di bagian halaman depan. Nanti ada proyek. Nah, di sini bagian proyek itu adalah yang sudah kita lakukan untuk pembuatan di Canva ini. Nanti munculnya di sini semuanya. Oke, seperti itu. Silakan bisa dipraktekkan dan semoga bermanfaat. Kalau ada pertanyaan tentang Canva atau desain, cara mendesain atau cara membuat sertifikat, piagam, ID card di dalam Canva ini atau menggunakan Canva ini, silakan langsung saja tulis di kolom komentar ya. Silakan, nanti akan saya buatkan di video saya selanjutnya. Terima kasih. Jangan lupa subscribe channel saya untuk mendapatkan update terus video dari saya selanjutnya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.